Setelah menunggu 6 bulan lebih, APD buat pesantren akhirnya mulai diberikan oleh Pemkab Kudus. Komisi D DPRD Kabupaten Kudus sebagai penggagas bantuan untuk pesantren boleh jadi sedikit kecewa dengan proses yang begitu lama. Karena pembahasan bantuan tersebut sudah dilakukan menjelang tahapan new normal dan baru direalisasikan sekarang. Kasus yang luar biasa seharusnya ditangani dengan tidak biasa. Dari 120 pesantren, akhirnya hanya 112 pesantren yang mendapatkan bantuan. Dan besar dari bantuan juga tergantung dari jumlah santri yang ada. Bantuan hibah Sarpras sebesar Rp20.183.500 dan alat pelindung diri atau APD, Kamis 5 November kemarin, diserahkan PLT Bupati Kudus HM Hartopo ke Ponpes Darus Shifa Al-Islami, Desa Plosok, Kecamatan Jati, Kudus. Dalam kesempatan ini, PLT Bupati HM Hartopo menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas keterlambatan pelayanan pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan APD bagi Ponpes di Kabupaten Kudus. Sejak ada santri-santri sudah mulai masuk, mulai new normal itu sudah mulai kita realokasikan anggaran. Tapi karena memang prosesnya panjang, perlu pengkajian, perlu ada pengadaan, perlu harus ada vendor mana yang lebih baik, yaitu akhirnya sampai sekarang baru terrealisasi. Ya, saya atas nama pemerintah daerah mestinya memang mohon maaf karena memang ini suatu bukan hal yang kita sengaja, tapi memang melalui proses yang sangat panjang sekali. Kita lebih hati-hati. Mudah-mudahan untuk APD yang ada kita bantukan di setiap pondok pesantren ini bisa bermanfaat. Dan harapan kami pun setiap pondok pesantren harus lebih diperketat untuk terkait masalah protokol kesehatannya. Harapan kami itu bukan hanya santri saja yang untuk sebagai relawan, tapi semua masyarakat Kudus kalau bisa menjadi relawan kan aman semua. Kalau tidak protek diri masing-masing, ya pada. Tapi untuk santri yang jadi relawan sangat luar biasa, bisa membantu memberikan sosialisasi dan edukasi minimal di pondoknya. Dia bisa memantau terus, ya kan? Nah, menjadi relawan pondok sendiri sudah luar biasa. Tapi harapan kami setiap orang menjadi relawan itu lebih top, kan gitu. Artinya tidak ada orang melanggar. Nah, sebagai relawan COVID masa dia melanggar, kan gitu. Ya pada. Ya sebenarnya ini kan fasenya sudah vaksin, tetapi kita baru menerima APD yang 6 bulan kemarin kita bahas, tetapi nggak masalah walaupun terlambat. Yang terpenting bagi kami pesantren yang ada di Kudus itu tidak ada klaster satupun, itu yang perlu kita syukuri. Dan mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa meningkatkan pencegahan dan antisipasi bagi adik-adik santri dalam menghadapi COVID. Dan mudah-mudahan nanti perhatian kepada pesantren tidak hanya pada situasi pandemi, tetapi pada situasi apapun pesantren ini harus diperhatikan, karena hanya pesantren yang punya keterbatasan dalam hal fasilitas, termasuk kesehatan, termasuk akomodasi, termasuk asrama dan fasilitas belajar. Dan pesantren yang mendapatkan ini kan harus diverifikasi, diverifikasi jumlah muridnya, juga diverifikasi badan hukumnya terdaftar di Kemenak atau tidak. Tapi alhamdulillah dari 120 pesantren yang sudah terverifikasi 112 pesantren. Dan untuk pesantren yang belum mendaftar terregistrasi di Kemenak, secepatnya bisa untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau ada perhatian dan bantuan dari pemerintah seperti ini itu bisa tetap. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Kudus, terutama kepada Pak Bupati yang telah merealisasikan bantuan ini. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh beberapa pesantren, semua pesantren yang ada di Kudus. Alhamdulillah mayoritas dapat bantuan ini semua.